Tak pernah tunjuk muka. Astagfirullah. Ini ke papa mama. Aku dah panas. Ya. Balik jalan kampung. Megat kan ada banyak lagi. Kalau kau balik, mak ada surprise untuk kau. Film dibuka dengan memperlihatkan dua orang laki-laki yang sedang menggali kubur. Mereka bernama Kulup dan Awang. Setelah itu mereka membawa sesosok mayat wanita ke hadapan seorang dukun. Di sana, mereka kemudian disuruh untuk mendudukkan mayat tersebut. Setelah itu, si dukun ini memaku bagian leher mayat itu, sehingga kemudian mayat itu bergerak sendiri. Kejadian itu membuat Awang sangat ketakutan dan berlari meninggalkan tempat itu. Sedangkan mayat itu tiba-tiba berubah menjadi sesosok wanita. Namun sialnya dia segera kabur dari rumah si Mbah Dukun, dan hal itu membuat Mbah Dukun menjadi sangat marah. Kenapa dia tinggal aku? Scene film kemudian berpindah kepada seorang gadis cantik sedang janjian dengan pacarnya. Diketahui jika selama ini mereka hanya berhubungan lewat media sosial, dan ini adalah kali pertama mereka bertemu. Namun, apa yang terjadi? Semua di luar ekspektasi sang gadis. Rupa lelaki itu tidak sama dengan apa yang dilihatnya di foto selama ini. Tak pernah tunjuk muka. Astagfirullah. Ini ke papa mama. Alhasil si cewek pun kabur sambil mengucap dua kalimat syahadat. Pria yang bernama Megat ini tampak sangat putus asa. Diketahui jika Megat ini telah lama menyandang status jomblo dan hingga kini belum menikah. Di dalam kekesalannya, tiba-tiba ibunya Megat ini menelpon dan memintanya agar segera pulang ke rumah. Ibunya memberitahu jika dirinya telah menyediakan surprise untuk anak bujangnya ini. Balik jalan kampung. Megat kan ada banyak lagi. Kalau kau balik, mak ada surprise untuk kau. Kembali ke rumah Mbah Dukun, kali ini Mbah Dukun bersama dengan kedua orang muridnya lagi-lagi sedang melakukan ritual. Mereka tampak sedang mengeksekusi satu mayat laki-laki. Tapi kali ini mayat tidak akan dijadikan kuntilanak, melainkan Mbah Dukun hendak membuat minyak dagu atau minyak pemikat alias minyak pelet. Saat dagu si mayat ini hendak dibakar, tiba-tiba mayat itu menjerit dan membuat Awang kembali berlari ketakutan. Mbah Dukun kemudian menyumpal mulut mayat itu dengan menggunakan corong. Inilah proses pembuatan minyak dagu yang dilakukan oleh seorang dukun sebagai pemikat. Sementara itu, Megat yang dalam perjalanan pulang tiba-tiba menabrak sesuatu. Dengan ketakutan, Megat segera turun dari mobilnya untuk memeriksa apa yang dia tabrak barusan. Namun tiba-tiba ternyata itu adalah Awang yang melarikan diri dari rumah dukun. Tak lama kemudian mereka mendengar suara Mbak Kunti yang sedang tertawa. Otomatis Megat kabur dan tinggallah Awang sendirian di tempat itu. Di rumah Om Dukun tampak minyak dagu sudah selesai dibuat. Om Dukun menyuruh Kulup agar memberikan kepada si pemesan serta meminta bayaran dengan harga yang mahal. Saat itu Kulup tiba-tiba kaget ketika melihat sosok wanita cantik, namun bukanlah manusia, melainkan mayat yang dihidupkan oleh si Om Dukun untuk menemani hidupnya. Scene kemudian beralih kepada Megan yang sudah sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Megat tak sabar dan selalu menanyakan tentang surprise yang sudah dipersiapkan oleh ibunya ini. Dan tak lama kemudian, seorang gadis cantik keluar dari dapur sambil membawa minuman dan menghidangkan kepada bujang buntu ini. Ternyata itu hanyalah mimpi. Namun ketika Megat keluar dari kamarnya, ternyata dia tidak sedang bermimpi. Dia melihat wanita itu sedang bersama ibunya. Gadis cantik ini bernama Mawar. Ia dengan sangat tulus menghidangkan makanan kepada Megat. Sama seperti gadis-gadis pada umumnya, Mawar terlihat sangat lembut dan juga keibuan.
Megat sungguh tak menyangka bahwa dia akan berkenalan dengan sosok wanita secantik ini. Hari itu Megat resmi melepas label jomblo yang mengikatnya selama ini. Namun Megat tetap penasaran dari mana asal-usul wanita cantik ini. Emaknya bercerita jika pagi itu saat pulang dari mushola, dia melihat sosok wanita sedang tergeletak di halaman rumah. Si mak kemudian mengumumkannya, namun tak ada satu orang pun yang datang untuk mengakui siapa gadis itu. Si mak juga berkesimpulan jika gadis itu hilang ingatan karena tak mengenali dirinya sendiri. Mak keluar nak ke surau. Kesiannya. Sekarang yang penting mak nak tanya kau. Di tempat lain, tampak Kulup dan Awang sedang bertransaksi minyak dagu bersama seorang pemuda yang telah memesannya kepada si Om Dukun. Setelah itu, mereka nongkrong di warkop dan bertemu dengan Megat yang merupakan teman lama mereka. Dalam kesempatan ini, Megat mengatakan jika dia berencana untuk menikah. Sedangkan di rumah, si emak yang sedang sendirian melihat calon menantunya bermain ayunan di belakang rumah. Namun anehnya, saat dilihat dari kaca tidak ada orangnya, tapi ketika dilihat langsung, sosok Mawar ini baru kelihatan. Si mak heran, namun menganggap jika dia hanya kurang tidur. Tak lama kemudian, Megat yang baru saja pulang dari reunian dengan teman-temannya langsung disambut oleh Mawar. Mereka membicarakan tentang hobi Mawar yang suka bermain ayunan. Sin balik lagi ke rumah si Om Dukun. Malam itu, Om Dukun keluar dari dalam rumah bersama dengan seorang wanita yang sudah pasti bukanlah manusia. Karena sudah bosan, Om Dukun ini mencabut paku yang berada di leher si wanita. Wanita cantik itu berjalan perlahan-lahan, lalu kemudian tubuhnya berubah menjadi sangat menyeramkan. Om Dukun ini melepas dan mengembalikan Kunti itu ke alamnya. Kedua anak buah Om Dukun pun protes. Mengapa Mbak Kunti dilepaskan, sedangkan mereka sangat siap untuk menampungnya. Setelah itu, Om Dukun memberikan selembaran yang ada foto wanita yang menjadi Kunti dan melarikan diri tempo hari. Om Dukun memerintah mereka berdua untuk segera menemukan si Kunti itu dalam waktu dekat, karena jika tidak, hal itu akan membahayakan banyak orang. Meski mereka tak tahu harus memulai dari mana, namun mereka tetap menyanggupi apa yang diperintah oleh atasannya itu. Di rumahnya, si emak menyampaikan kepada Mawar bahwa dia ingin menjadikannya sebagai menantu. Mawar tidak menolak tawaran itu dengan segera mengiyakan keinginan si emak. Untuk merayakan kebahagiaan itu, Megat mengundang Awang dan Kulup untuk makan malam, sembari mengenalkan calon istrinya. Namun tiba-tiba mata Awang terbelalak ketika melihat calon istri Megat yang sama persis dengan wanita yang sedang mereka cari. Ini pandai masak. Sedap. Sedap. Tapi macam pelakon. Dengan kata lain, wanita ini adalah Kunti yang kabur tempo hari. Awang segera menepuk paha Kulup yang sedang asik makan. Beberapa saat kemudian, Kulup pun melihat wajah Mawar. Tapi Kulup malah berteriak, namun mereka tak bisa menjelaskan semua yang terjadi kepada Megat. Hal itu karena mereka tak ingin menghancurkan kebahagiaan temannya itu. Sepulang dari rumah Megat, mereka kemudian berdiskusi bagaimana caranya memberitahu Megat tentang calon istrinya. Tak ingin menunggu esok hari, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk kembali lagi ke rumah Megat. Namun belum sempat mereka bertemu dengan Megat, Kunti itu malah menghadang mereka. Mawar memberitahu mereka agar tidak mengganggu kebahagiaannya. Mawar juga mengancam, jika mereka membongkar identitasnya, maka Mawar akan menghabisi keluarga mereka. Awang yang ketakutan kemudian pergi meninggalkan Kulup seorang diri. Ringkas cerita, pernikahan mereka benar-benar terjadi. Dan akhirnya bujang buntu ini resmi melepas status jejakannya. Kehilangan abang. Sedangkan si Kulup dan Awang masih dalam dilema berat. Karena tak punya pilihan lain, akhirnya mereka menceritakan tentang Kunti yang mereka cari kepada Om Dukun. Dengan penuh keyakinan, mereka berdua akhirnya kembali menemui Megat. Napi saat Awang akan mengungkapkan kebenaran, Mawar tiba-tiba muncul dan membuat Awang mengurungkan niatnya. Awang gagal dalam misinya. Beberapa hari kemudian, si emak yang sedang berada di rumah mengawasi gerak-gerik Mawar yang sangat aneh. Dia selalu saja melihat ke atas pohon.
Ternyata Mawar sedang memanjat untuk membenarkan ayunan dan itu membuat si emak menjadi heran. Di malam harinya saat si emak hendak mengaji, tiba-tiba suasana di rumah itu menjadi sangat aneh. Tak beberapa saat si emak tiba-tiba dikejutkan dengan suara Mawar yang tiba-tiba terjatuh di lantai. Tubuh Mawar tampak kejang disertai jeritan seperti orang kerasukan. Tak lama kemudian Mawar pun tersadar dan melihat wajah Pak Ustaz, suami serta mertuanya. Berhubung Mawar sudah sadar, Pak Ustaz pun berpamitan buat cabut. Sejak kejadian itu, si emak mulai tak suka dengan menantunya itu. Besoknya, si emak berpamitan untuk pergi dari rumah. Namun sebelum pergi, emak berpesan agar Megat rajin ibadah serta berdoa agar hidupnya berkah dan dijauhi dari godaan syaitan. Di malam harinya, Awang yang baru saja pulang dari kedai kopi tiba-tiba dikejutkan dengan munculnya sesosok wanita yang duduk menangis di depan pintu rumahnya. Setelah didekati, ternyata itu adalah adiknya sendiri yang berbicara seperti orang gila sambil menyebut-nyebut nama seorang pria bernama Wahid. Usut punya usut, ternyata Wahid adalah pria ini yang membeli minyak dagu olahan Om Dukun tempo hari. Dalam posisi tak sadar, gadis itu kemudian menyerang kakaknya sendiri. Untungnya Kulub dan Om Dukun segera datang ke rumah Awang. Om Dukun dan Kulub pun sudah mengetahui bahwa itu adalah efek dari minyak dagu yang mereka buat. Maka dengan mudah Om Dukun bisa menetralisir gadis itu. Ringkas cerita, keesokan harinya mereka bertiga kembali melakukan pertemuan untuk memberitahu Megat tentang siapa Mawar sebenarnya. Karena tak tega mengatakannya, Awang memberikan selembar kertas yang isinya mengatakan bahwa istri Megat adalah setan. Namun Megat tak terima karena istrinya dibilang setan. Megat langsung memberikan hadiah kepada Awang. Kami sebenarnya kalau boleh tak nak benda. Aduh, yang kau suka tu setan. Sehingga bujang lapuk itu terjungkal. Tak hanya itu, Megat juga memaki-maki mereka. Sesampainya di rumah, Megat langsung masuk ke kamar dan berniat untuk menemui istrinya yang kala itu terlihat sedang duduk di atas ranjang. Namun saat itu, Megat mulai termakan omongan temannya bahwa istrinya adalah setan. Padahal saat itu, istrinya masih dalam wujud manusia biasa. Megat kemudian menceritakan apa yang disampaikan oleh kedua temannya. Hal itu tentu membuat Mawar menjadi sedih. Maksudnya mungkin Mawar tak sempurna. Terkejut Abang Mawar. Kenapa buat Abang terkejut ni? Nasib baik Abang. Keesokan harinya Megat kembali mendatangi kedua sahabatnya. Namun kali ini di sana ada Om Dukun yang sudah menanti. Om Dukun kemudian menceritakan kronologi lengkapnya. Namun Megat yang sudah dikasih jatah semalam justru tambah marah dan tak percaya. Di saat Om Dukun hanya berpesan agar Megat memeriksa tengkuk istrinya. Kau balik nanti. Kau tengok paku di sekut. Sepulang dari sana, Megat tampak gelisah dan tak langsung masuk ke dalam rumah. Dia lantas memeriksa foto-fotonya bersama Mawar di ponsel. Dan anehnya, di dalam foto itu tak satu pun terlihat ada istrinya yang berada di sampingnya. Padahal saat itu mereka sedang berfoto bersama. Megat kemudian masuk ke dalam kamar dan menemui istrinya. Saat itu, Mawar sedang tertidur lelap. Megat pun memberanikan diri untuk memeriksa tengkuk istrinya. Dan sesuai apa yang dikatakan Om Dukun, ternyata di tengkuk Mawar benar-benar ada paku yang menancap. Dengan kenyataan ini, Megat tentu sangat sedih. Dia menyadari jika dirinya memang tak laku untuk manusia. Mega pun memutuskan untuk mencabut paku yang ada di leher istrinya. Namun, Megat tak sampai hati dan memutuskan untuk pergi. Saat itu Mawar ternyata tidak tertidur. Dia pun segera bangun dan mendekati suaminya yang sedang melamun. Sebisa mungkin, Mawar menahan emosinya. Dia kemudian bertanya kepada Megat, mengapa dia tak masuk ke dalam kamar. Sampai pagi menjelang, ternyata Megat tak juga pulang ke rumah. Hal itu membuat Mawar sangat kecewa, karena ternyata Mawar ini benar-benar jatuh cinta kepada Megat. Dan malam harinya, barulah Megat pulang bersama dengan kedua sahabatnya, serta Om Dukun. Om Dukun kemudian memanggil Mawar untuk segera keluar dengan menggunakan caranya. Tak lama kemudian Awang berbisik kepada Om Dukun dan memberitahu bahwa Mawar sedang bermain ayunan. Saat Om Dukun mengajak Mawar untuk kembali ke alamnya,
Mawar menangis dan menyesali cintanya. Namun Megat yang merasa tertipu justru menjadi benci dan marah kepada Mawar. Tak hanya itu, Megat juga mengusir Mawar agar segera pergi. Rumah tangga kita, Abang. Aku cintakan kau. Bukan, Husitan. Pergi kau! Megat! Tiba-tiba si emak muncul di belakang Mawar. Sambil menenangkan Mawar, si emak tiba-tiba mencabut paku yang berada di leher Mawar. Dan faktanya, si emak selama ini sudah mengetahui siapa Mawar sebenarnya. Dimulai saat si emak melihat Mawar memanjat pohon, karena hal seperti mustahil dilakukan oleh manusia biasa. Selain itu, ternyata Pak Ustaz juga sudah mewanti-wanti agar si emak lebih berhati-hati terhadap menantunya. Meskipun mereka saling menyayangi, namun takdir memaksa mereka untuk saling mengikhlaskan. Sebab dunia manusia berbeda dengan kehidupan kuntilanak, dan mereka tak pernah bisa bersatu. Mawar kini telah kembali ke alamnya menjadi wujud aslinya, yaitu sesosok kuntilanak. Mawar pun kemudian terbang ke udara lalu menghilang. Dengan menghilangnya Mawar, maka otomatis status bujang lapuk kembali melekat pada Megat. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tinggalkan like dan tekan tombol subscribe.